Selamat hari Minggu dan selamat datang di Beloved Kids Online Service 19 Juli 2020. Kak Penti, apa kabarnya? Luar biasa dong. Kalau Kak Bincar apa kabarnya nih? Luar biasa, karena aku ngeliat semua adik-adik sekolah minggu yang menonton di rumah juga luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, kita masih tetap beribadah secara online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias, adik-adik. Iya, nah walaupun ibadah secara online, tapi adik-adik di rumah tetap semangat ya. Kak Penti, Kak Binsa mau tanya, Apa? siapa yang ikut ibadah dan bikin kreativitas di Beloved Kids minggu lalu? Iya, Kak Peti lihat tuh adik-adik udah banyak loh yang bikin minggu lalu, Kak. Oh iya, betul, keren-keren lagi. Iya. Sekarang kita mau umumin nih untuk kreativitas dan ayat hafalan terbaik minggu lalu. Kita lihat, ya. Ini dia. Shalom semuanya, ini kreativitas kami. Iman menghasilkan perbuatan, sebab apa yang diucapkan melimpah dari hati. Karena Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom Beloved Kids Gereja Tiberias. Saya Kathleen Aurora dari Beloved Kids Pontianak. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita lihat untuk rules ibadah Beloved Kids hari ini. Rules saat beribadah. Pertama, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi, diharapkan adik-adik bersiap sebelum pukul 9. Kedua, berpakaian rapi seperti sekolah minggu di gereja. Ketiga, siapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis. Keempat, fokus beribadah dan meninggalkan aktivitas lainnya. Kelima, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan saat beribadah. Keenam, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Ketujuh, jangan di-skip ya. Sudah siap untuk beribadah adik-adik? Sudah dong. Yuk kita berdoa dulu. Sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau beribadah, kami siapkan hati kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, pasang senyumnya, kasih senyumnya ke keluarga di rumah, ke adik atau kakak. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
pujiannya dari awal ya. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sambil tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, karena mata Tuhan melihat setiap isi dunia ini dan juga hidup adik-adik dan kakak-kakak, maka kita harus berbuat apa yang baik. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Tepuk tangan di atas kepalanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, sebab Tuhan melihat setiap perbuatan kita, maka sekali lagi kakak ingatkan adik-adik berbuat apa yang baik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita juga harus kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini juga. Lebih semangat lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang lagi dari awal, tapi temponya kali ini lebih cepat. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, kakiku berjalan cari
kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Yesus. Mari tutup matamu, lipat tanganmu, sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya,
percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami takkan menyerah, sebab Kau besertaku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, hati kami percaya. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Engkau Allah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lewati, kami percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang setiap kami. Sama-sama adik-adik, lebih lagi kita mau mengangkat kedua tangan kita. Mari datang menyembah Dia, tinggikan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sama-sama kita angkat tangan kita, sama-sama kita datang menyembah Dia. Yesus kekuatan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Apapun keadaan adik-adik katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan di hidupku. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati
kami. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama adik-adik semua yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Bisa lebih semangat lagi? Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Boleh sekali lagi lebih semangat? Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Ya, berikan tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali pada pagi hari ini adik-adik sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dengan tema yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Yang siap untuk diberkati firman Tuhan boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Alkitabnya sudah siap. Yang sudah siap Alkitabnya boleh diangkat Alkitabnya tinggi. Boleh kakak lihat? Angkat Alkitabnya tinggi. Sudah siap semua? Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yuk adik-adik. Di kitab Yakobus pada pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-17. Sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi. Kitab Yakobus pada pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-17. Sampai dengan ayatnya yang ke-18. Oke, kakak tunggu adik-adik untuk mendapatkan ayat ini. Dan kita akan siapkan hati kita. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama. Tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Siap semuanya? Puji Tuhan. Yuk mari sama-sama kita baca Yakobus pada pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sama-sama kita baca. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik tentu tahu kisah tentang Abraham di waktu di mana Tuhan memanggil Abraham keluar dari kampung halamannya di wilayah Ur Kasdim untuk pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Apakah Tuhan menyebut kemana Abraham akan pergi? Tidak. Tetapi Tuhan bilang Abraham pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Coba adik-adik bisa bayangkan gitu. Adik-adik ada yang pernah pindahan gak sih? Pindahan rumah gitu. Susah nggak sih? Susah kan? Ya kan? Repot nggak sih? Repot. Mesti angkut baju-baju, angkut buku-buku pelajaran, ada banyak harus kita bawa. Itu kan repot banget loh gitu. Abraham juga demikian. Tuhan mau membawa Abraham ke tempat yang dimana Tuhan belum menyebutkan tempat dimana Abraham akan pergi. Tetapi karena Abraham dia beriman kepada Tuhan, Abraham dia percaya kepada Tuhan, apa yang Abraham lakukan? Dia taat. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia keluar dari Ur Kasdim. Dia pergi entah kemana Tuhan membawa dia. Dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Abraham. Dan selanjutnya bukti dari iman Abraham kepada Tuhan, di mana waktu masa tuanya ia masih percaya bahwa dia akan mempunyai anak. Walaupun Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia loh gitu. Mungkin bisa kita bilang Abraham dan Sarah sudah opa-oma. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberikan keturunan, anak yang dijanjikan. Namanya siapa?
Ishak. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya bukti iman Abraham kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan anak, yaitu Ishak kepada Abraham, Tuhan meminta Abraham untuk apa? Mengorbankan anak satu-satunya. Adik-adik tentunya tahu Tuhan menjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Adik-adik bayangkan gak sih gitu, Abraham sudah memiliki satu bintang, anaknya ini Ishak yang sangat berharga, tiba-tiba Tuhan mau minta, Tuhan mau supaya Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Gitu. Tentunya Abraham dia pasti sedih sekali, orang anaknya yang sangat dia sayangi, Ishak yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi karena Abraham dia beriman kepada Tuhan, apa yang Abraham lakukan? Dia taat. Dia membawa Ishak bersama dengan bujang-bujangnya ke Bukit Moria. Nah, begitu sampai di Bukit Moria, ketika hendak Abraham mengorbankan anaknya Ishak, tiba-tiba ada seorang malaikat berkata kepada Abraham untuk berhenti. Karena apa? Tuhan sudah melihat hatinya Abraham, begitu tulus mengasihi Tuhan, begitu taat mengasihi Tuhan, betapa imannya sangat luar biasa kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham melihat kalau ada seekor kambing jantan yang sedang tersangkut. Dan akhirnya sang kambing jantan itu menjadi korban menggantikan Ishak. Nah, untuk itu adik-adik, pada pagi hari kita mau belajar bersama-sama tentang iman yang disertai dengan perbuatan. Poin yang akan kita belajar sama-sama pada pagi hari ini yaitu apa? Apa makna dari beriman? Sama-sama bilang, apa makna dari beriman? 3, 2, ya. Apa makna dari beriman? Puji Tuhan. Kita belajar. Di sini kakak mau bagikan untuk adik-adik poin yang pertama, makna dari beriman yaitu apa? Bertekun. Sama-sama bilang bertekun. Bertekun. Oke, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kita buka sama-sama yuk. Yang pegang Alkitabnya sama-sama kita buka di 2 Timotius pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. 2 Timotius pada pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Oke, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan apa? Ketekunanku. Apa sih yang dimaksud dengan bertekun? Bertekun itu artinya rajin. Coba yang rajin boleh angkat tangannya tinggi, yang rajin. Wah, puji Tuhan. Bertekun itu artinya juga apa? Bersungguh-sungguh. Nah, seorang yang bertekun di dalam iman, ia tidak akan mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Dia tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tetapi dia tetap teguh di dalam imannya. Adik-adik tentu tahu ada peribahasa yang berkata rajin pangkal pandai. Artinya apa? Kalau adik-adik rajin belajar, tekun belajar, sungguh-sungguh belajar, adik-adik pasti pandai. Nah, artinya apa? Kalau adik-adik juga tahu, kalau kita menjadi anak-anak Beloved Kids, adik-adik Beloved Kids yang bertekun, kalau kita tahu seperti contoh ibadah live streaming Beloved Kids setiap hari Minggu jam 9, kalau adik-adik itu bertekun, adik-adik benar-benar menjadi adik-adik yang rajin dan sungguh-sungguh, pasti adik-adik akan mempersiapkan diri untuk selalu rajin ikut ibadah. Sebelum jam 9 adik-adik sudah mandi, sudah cantik semuanya, sudah ganteng, sudah bilang papa mama supaya apa? Mempersiapkan internetnya. Supaya adik-adik bisa nonton di mana? Bisa nonton di TV, bisa nonton di mana lagi? Bisa nonton di komputer, di laptop, nonton di mana lagi? Mungkin bisa nonton di handphone. Jadi ketika kita bertekun di hadapan Tuhan, kita artinya menjadi anak-anak yang beriman. Ketika kita menjadi anak-anak yang beriman, kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya pasti diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, poin yang kedua adik-adik, tadi kita sudah belajar makna beriman. Yang pertama yaitu tadi apa? Bertekun. Nah, yang kedua, makna yang beriman yaitu adalah teguh. Sama-sama bilang teguh. Teguh. Ada yang namanya teguh?
Yuk mari sama-sama kita buka Ibrani pada pasal ke-10 ayatnya yang ke-23. Yang pegang Alkitab kita buka sama-sama. Yuk Ibrani pada pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Ayo sama-sama kita buka Ibrani pada pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23. Wah, adik-adik yang sudah dapat ayatnya. Wah, cepat sekali adik, hebat ya. Ibrani pada pasal ke-10 ayatnya yang ke-23. Oke. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa sih arti dari teguh? Teguh artinya kuat, tidak berubah-ubah. Jadi orang yang teguh di dalam iman adalah orang yang tidak berubah-ubah. Orang yang punya prinsip. Jadi seperti contoh kalau adik-adik tahu setiap hari Minggu jam 9 ada ibadah Beloved Kids online. Kalau ada yang mau ajakin, ayo kita main aja yuk, ayo kita main aja yuk gitu. Adik-adik bilang apa? Enggak, saya mau ikut ibadah. Kalau ada yang ngajakin, ayo kita nonton aja yuk gitu. Kalau adik-adik yang teguh pasti adik-adik bilang, enggak, saya mau ikut ibadah. Kalau ada yang bilang, ayo kita jalan-jalan aja yuk gitu. Adik-adik pasti bilang apa? Enggak, saya mau ikut ibadah Beloved Kids aja. Itu artinya apa? Adik-adik sebagai adik-adik yang teguh, yang kuat, yang tidak berubah-ubah. Adik-adik mau ikut ibadah. Nah, sama juga seperti kesaksian dari Opa Pariaji, juga memberikan suatu contoh teladan yang sangat baik sekali, yang sangat luar biasa kepada adik-adik, bahwa dalam setiap kehidupannya memiliki prinsip hidup yang teguh, yang kuat, yaitu apa? Hidup dalam kekudusan, tidak minta-minta, menjadi seorang hamba Tuhan yang mau korban. Itu sebagai orang yang teguh. Jadi kakak doa pagi hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah, apa yang kita pelajari pagi hari ini, makna dari beriman, yaitu yang pertama, kita menjadi adik-adik, menjadi anak-anak Beloved Kids yang bertekun kepada Tuhan. Yang kedua, kita menjadi anak-anak, kita menjadi adik-adik Beloved Kids yang teguh di dalam Tuhan. Supaya kita melihat sepanjang kita setia mengikuti Tuhan, masa muda kita, masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Apalagi adik-adik yang ada dimanapun adik-adik berada saat ini, kita percaya kita semua generasi minyak dan anggur. Generasi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah mendengar firman Tuhan sama-sama, kita sudah belajar firman Tuhan sama-sama. Dan saat ini mari sama-sama Kak Renol mau mengajak kita untuk doa. Kita bersyukur untuk firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Dan sebentar juga kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita mau tutup mata kita. Adik-adik boleh ikuti Kak Renol berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, firman-Mu yang boleh kami terima. Kami percaya, kami pasti diberkati Tuhan. Kami percaya setiap firman yang boleh kami terima di pagi hari ini tertanam di dalam loh batin kami dan akan berakar, akan bertumbuh dan akan berbuah 100 kali lipat ganda. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa untuk orang tua, untuk papa mama, untuk kakak, untuk adik di rumah, diberkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak ya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita mau angkat satu lagu.
Tuhanku, Kau sanggup, Yesusku, Kau mampu. Ku yakin, ku percaya, ku menang. Imanku mengalahkan dunia. Tuhanku tak pernah biarkan diriku untuk berjuang sendiri. Dia janji, Dia setia, Dia genapi firman-Nya bagiku yang percaya padanya. Haleluya, Kau Allahku perkasa. Haleluya, Kau Yesusku ajaib. Haleluya, ku percaya padamu. Tuhanku, Kau sanggup, Yesusku, Kau mampu. Ku yakin, ku percaya, ku menang. Imanku mengalahkan dunia. Imanku mengalahkan dunia. Imanku mengalahkan dunia. Adik-adik, saatnya kreativitas. Nah, kali ini Kak Tasya mau kasih tahu adik-adik untuk menyiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kertas HVS. Yang kedua, gunting kertas. Nah, jadi buat apa sih kreativitas minggu ini? Nah, adik-adik, buat potongan huruf seperti ini. Nah, sudah lihat? Buat polanya terlebih dahulu di kertas HVS. Lalu adik-adik gunting deh. Setelah digunting, terserah adik-adik mau tempel di atas kertas origami atau kertas berwarna, bebas. Lalu pola yang sudah digunting bisa adik-adik hias sesuai dengan kegemaran adik-adik. Adik-adik misalnya mau pakai cat air atau mau pakai krayon, pakai pewarna lainnya, atau pakai glitter ditempel-tempel juga boleh. Pokoknya kasih karya yang menurut adik-adik paling bagus hasilnya dan paling cantik. Itu dia kreativitas minggu ini. Jangan lupa difoto bersama adik-adik juga boleh. Terus adik-adik posting di feeds-nya adik-adik. Terus adik-adik mention ke @beloved.kids. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus berkati, selamat mengerjakan. Adik-adik, waktunya ayat hafalan ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video yang diupload di Instastory. Lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Bunyinya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selamat menghafal. Puji nama Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini.
Untuk itu kakak mengajak kita, yuk sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri semuanya yuk. Yang lagi duduk, masih duduk yuk. Bangkit berdiri semuanya. Sudah berdiri semuanya? Oke, semuanya kita lipat tangan. Kita mau tutup mata. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan syukur kami, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Sebelumnya kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pertama kami berdoa untuk yang sangat kami kasihi, Bapak Gembala Sidang Gereja Tiberias, Opa Pariaji dan Oma Pariaji, diberkati Tuhan, selalu sehat sempurna, ekstra kuasa, kekuatan Tuhan berikan. Kami bersyukur di akhir zaman Tuhan memakai Opa Pariaji dan Oma Pariaji untuk membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Kami bersyukur untuk rahasia yang Tuhan singkapkan melalui sakramen perjamuan kudus dan penyempurnapan. Kami dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus, pesta di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk Kak Aristo Pariaji bersama dengan Kargo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa di dalam pelayanan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami juga berdoa untuk Ketua Beloved Kids Gereja Tiberias, Kak Jeffrey Adolfani, diberkati juga bersama dengan keluarga senantiasa. Dan kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami boleh beraktivitas, tempat di mana orang-orang kami kasihi berada. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, kami berdoa dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati Tuhan. Kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan, menang atas segala yang jahat. Kami tolak setiap kutuk sakit penyakit, setiap kutuk penderitaan, bahkan setiap roh teritorial kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia diberkati, bebas dari wabah virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk adik-adik yang ada di rumah, juga bersama dengan keluarga, bersama dengan papa, bersama dengan mama, bersama dengan kakak, bersama dengan adik, juga selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, menang atas sakit penyakit, atas segala yang jahat. Kami percaya kami generasi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami menjadi generasi juara dimanapun kami melangkah. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada saat pagi hari ini. Betapa kami sangat sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita boleh angkat tangan kita dua-dua, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Semuanya berikan tepukan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, adik-adik jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya supaya adik-adik tahu kalau Beloved Kids upload video terbaru. Nah, buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, nah adik-adik bisa langsung follow di Instagram ya, @beloved.kids. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids! Yeay!